Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus ada dalam perkenanan Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan di perjanjian lama, yaitu nenek moyang kita secara rohani, bangsa Israel, untuk mereka dapat mengalami perkenanan Tuhan adalah mereka harus hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Tidak gampang. Ada banyak perintah-perintah di sana. Ada kurang lebih 613 hukum Taurat yang mengatur bagaimana cara mereka hidup supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Namun ketika kita hidup di dalam perjanjian baru, maka dasar perkenanan Tuhan adalah ketika saudara dan saya menerima karya penebusan salib Kristus, yaitu yang membayar dan menebus hidup kita dari dosa, kutuk, penyakit, kutuk penderitaan, bahkan juga penghalang-penghalang berkat dihancurkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan karena kasih-Nya, karena pengorbanannya, kita boleh mengalami perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu saja ketika Yesus mati di atas kayu salib, hal yang paling menggentarkan setelahnya adalah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Sehingga di dalam bait suci, hal yang penting yang terjadi di sana adalah tirai pembatas antara kita dengan Tuhan itu mulai terbelah dari atas menuju ke bawah. Sehingga akses kita kepada Bapa itu bisa terjadi langsung, doa kita bisa langsung kepada Tuhan, bahkan juga suara Tuhan juga bisa diperdengarkan langsung kepada umatnya. Karena ketika sebelum ada karya penebusan, orang-orang Israel hidup di dalam hukum Taurat, di mana kalau mereka melakukan dengan sungguh, maka mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Hasilnya tidak banyak orang yang bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Nggak semua orang bisa langsung mendengar suara Tuhan. Tuhan di dalam perjanjian lama hanya memakai segelintir orang yang dinamakan nabi dan nabiahnya untuk berbicara dan untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Tuhan untuk umatnya boleh lakukan dan kerjakan. Tentu nabi itu bahasa Ibraninya adalah navi. Dari situlah kita mendengar navigator. Jadi kalau saudara menuju ke satu tempat dan saudara meminta untuk bantuan petunjuk dari aplikasi, maka di sana ada banyak aplikasi, salah satunya Google Maps gitu ya. Dan itulah navigator gitu. Berasal dari kata navi yang artinya nabi dalam bahasa Indonesianya. Tugasnya adalah memberikan petunjuk. Kenapa harus pakai nabi? Karena gak semua orang bisa punya akses untuk diperdengarkan, yaitu keputusan Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang bisa berkomunikasi dan juga mendengar suara Tuhan. Namun kalau saudara lihat bagaimana seorang Daud ini namanya adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan satu ketika dia tuliskan Mazmur 139 di ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat ke-8. Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun di sana. Dengan kata lain, Daud mencurahkan yaitu perkenanan Tuhan, di mana kalau Tuhan berkenan atas hidup seseorang, Tuhan juga akan setia, menyertai, bahkan juga menaungi hidup seseorang itu. Maka Daud dengan ekstrim dia katakan bahwa jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Di sini ada kata kerja, yaitu menaruh. Subjeknya adalah Daud.
Jadi secara sederhana maknanya adalah ketika Daud dengan sengaja, secara sadar melakukan satu tindakan, yaitu menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Dunia orang mati ini bukan saja sekedar kuburan ya. Dunia orang mati ini artinya dunia orang berdosa, di mana upah dosa adalah kematian atau maut. Tapi Daud secara ekstrim mengatakan bahwa bagaimana aku bisa menjauhi rohmu? Bagaimana mungkin aku bisa menjauh dari hadiratmu? Ketika aku dengan sengaja, yaitu menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Alkitab katakan, engkau ada di sana, engkau pun ada di sana. Banyak orang katakan bahwa Tuhan hanya berkenan ketika aku hidup baik. Tapi ketika aku jatuh dalam sebuah kesalahan, sepertinya Tuhan tidak berkenan lagi atas hidupku. Dan Tuhan tidak lagi mau untuk menyertai aku lagi. Apakah benar pernyataan seperti itu? Tetapi Daud yang saya tahu pasti bahwa dia menuliskan ini dari ilham dari Roh Kudus. Dia katakan, bagaimana mungkin aku bisa menjauh daripadamu? Sekalipun dengan sadar dan sengaja aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Namun engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau ada di sana menyertai aku. Jadi sebagai orang percaya, bagaimana mungkin kita bisa berpikir bahwa ketika kita hidupnya sedang terjatuh, yang namanya manusia ya, bisa mengalami dan masih punya kelemahan. Kita tidak sempurna dalam menjalankan kehidupan ini sebagaimana mestinya di dalam Tuhan. Tapi saudara nggak perlu ragukan, saudara dan saya nggak perlu ragukan perkenanan Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Daud bukan orang yang sempurna, Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Daud orang yang biasa sama seperti kita. Dia ketika menuliskan bahwa kemana aku bisa menjauhi rohmu? Bukan hanya Daud itu orang yang sempurna. Dia juga punya banyak kesalahan. Dia pernah melakukan satu dosa yang sangat keji. Dia ambil istri orang, dia bunuh suaminya. Itu adalah hal yang sangat-sangat keji. Namun kalau saudara baca kisahnya, memang Tuhan menghukum anaknya Daud hasil dengan hubungan terlarangnya dengan Batsheba. Tapi entah kenapa, bagaimana Tuhan itu kok tetap setia dan Tuhan tidak langsung menghukum Daud. Tuhan tidak sekedar menendang Daud dari kursi kerajaannya. Tuhan tidak langsung yaitu menghancurkan hidup Daud. Tuhan tidak langsung meninggalkan Daud. Bahkan Tuhan saking ekstrimnya dalam penyertaannya terhadap orang-orang yang dikasihinya. Dalam hal ini adalah Daud. Tuhan masih memakai rahim Batsheba yang jelas-jelas sudah dilakukan satu dosa yang besar. Tapi Tuhan masih berkenan untuk memakai Batsheba untuk menurunkan garis keturunan dari Sang Juru Selamat Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa enggak Tuhan pakai Milka saja, istri Daud juga? Kenapa enggak Tuhan pakai rahim perempuan yang dalam hal ini yang sempurna, yang tidak pernah jatuh dalam sebuah kesalahan? Kenapa Tuhan masih mempertahankan Batsheba, bahkan juga masih memberkati Daud sebagai orang yang berkenan di hadapannya? Itu sebabnya Daud juga menggambarkan secara ekstrim, bagaimana mungkin aku bisa menjauh dari rohmu ketika aku terbang dengan sayap fajar, di ayat ke-9. Engkau ada di sana. Ketika aku menjauh daripadamu, engkau tetap memegang tangan kananku, katanya begitu. Itulah kasih setia Tuhan ketika Ia berkenan atas kehidupan seseorang. Ingat baik, saudara dan saudariku, di perjanjian lama Tuhan berkenan ketika kita hidup di dalam hukum Taurat secara sempurna. Tapi di perjanjian baru, kita berkenan bukan karena kuat gagah kita. Kita berkenan di hadapan Tuhan karena kita percaya
akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana kita menerima tubuh dan darah Yesus. Ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, Yesus di dalam kita, disitulah Tuhan melihat hidup kita bersama dengan anaknya yang tunggal, berkenan di hatinya Tuhan. Ketika kita diurapi dengan minyak kudusnya Tuhan, Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan setia apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Namun ketika Daud mengerti betul bahwa ketika dia ada dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus menaungi dia, Roh Allah menaungi dia. Dia percaya bahwa hidupnya bahagia. Dia percaya bahwa dia mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Dia percaya bahwa ketika dia hidup benar, ketika dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan itu bisa mengatur langkah-langkah orang benar. Tuhan itu bisa mengatur dan menyertai dia dalam segala tantangan yang ia hadapi. Namun, Daud juga menggambarkan hal yang sama. Ketika orang yang berkenan itu tidak sempurna, terkadang jatuh dalam sebuah kesalahan. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Perjanjian baru dalam hal ini surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia, Ia setia. Bahkan juga surat Timotius juga, Paulus kepada Timotius juga dikatakan bahwa jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Hal ini bukan saja sekedar menghalalkan dosa. Hal ini bukan berarti ya udah hidup saya enak-enaknya Tuhan tetap setia. Dosa tetap dosa. Dosa mengakibatkan kita tidak bahagia. Dosa tidak memberikan kita ketenangan. Dosa membuat kita hidupnya tidak sejahtera. Dosa hanya untuk datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi hidup di dalam perkenanan Tuhan akan membuat kita bahagia, akan membuat kita tenang, dan akan membuat kita berhasil. Namun ketika kita hidup di dalam keadaan kita sebagaimana mestinya manusia biasa, tentu kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Namun apabila itu terjadi, saudara dan saya tidak perlu ragukan kesetiaan Tuhan, tidak perlu ragukan perkenanan Tuhan. Jangan berpikir bahwa aku berkenan di hadapan Tuhan kalau aku sempurna menjalankan hukum Taurat. Kalau aku sedang jatuh dalam kesalahan, tentu Tuhan dengan mudah lari daripada kami. Pergi jauh dari hadapanku. Alkitab katakan bahwa sekalipun atau jika kita tidak setia, Alkitab yang katakan, Dia tetap setia. Bahkan Daud dengan ekstrim menyatakan dalam Mazmur 139 ini. Dia katakan bahwa kemana aku dapat pergi? Sekalipun dengan sengaja, ini ekstrim sekali ya. Bukan untuk menghalalkan dosa, tetapi untuk menyadarkan ke kita semua, pembaca Alkitab, bahwa sekalipun kita jatuh dalam keadaan yang berdosa, bersalah, kita tetap harus sadar bahwa dosa itu akan membuat kita hancur. Jangan tetap tinggal di sana, jangan bermain-main dengan dosa. Ketika kita disadarkan Tuhan bahwa kita masih hidup dalam dosa, maka segeralah untuk datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, dan berbalik kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita dari kelemahan. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita menang dan berhasil. Jangan ragukan penerimaannya, jangan ragukan perkenanannya. Bahkan Tuhan Yesus turun ke dunia sebagai anak Daud, artinya adalah keturunan dari Raja Daud. Dia juga menegaskan beberapa tulisan dari Raja Daud yang tentu diilhami oleh Roh Kudus. Namun Yesus mengatakan kepada orang Israel, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan Yesus menerangkan tentang bagaimana perkenanan Tuhan dan kesetiaan Tuhan terhadap orang-orang yang berkenan di hatinya. Dan Yesus menceritakan tentang domba yang tersesat. Satu ekor domba yang tersesat.
Gembala yang baik ini memutuskan dengan ekstrimnya. Dia katakan bahwa gembala yang baik ini meninggalkan 99 domba di tempat yang aman dan pergi mencari sampai dapat satu domba yang tersesat. Dikatakan di Alkitab, gembala yang baik itu bukan membiarkan ya udah satu. Dia salah sendiri, dia sendiri yang lari kok. Dia sendiri yang buat keputusan seperti itu untuk menjauh daripada gembala kok. Ya udah biar dia sendiri tanggung resikonya. Alkitab tidak catat demikian. Yesus sendiri menerangkan bahwa gembala yang baik ini justru pergi aktif mencari domba yang terhilang itu. Dan ketika domba itu ditemukannya, Alkitab juga mencatat gembala ini aktif untuk menggendongnya, untuk membawanya, dan menaruhnya kembali di 99 teman-temannya yang lain itu. Itulah perkenanan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dan kalau saudara masih belum lagi yakin akan perkenanan Tuhan ketika kita lemah, ketika kita tak berdaya, gitu. Yesus lanjutkan ceritanya tentang kali ini anak yang durhaka. Saudara pasti udah sering dengar ceritanya. Anak ini benar-benar kurang ajar. Anak ini benar-benar tidak tahu berbakti pada orang tua. Dicatat di Alkitab bahwa anak ini meminta warisan padahal orang tuanya masih hidup. Dan dikasih. Dan anak ini pergi ke negeri seberang yang jauh. Dia foya-foya, dia habiskan kehidupannya. Tentu dengan cara yang salah. Tentu dengan cara yang kotor, tentu dengan hidup yang seenak-enaknya. Jauh dari kebenaran. Tapi Yesus sendiri yang ceritakan bahwa ketika ia sadar. Nah ini penting ya teman-teman. Ketika sadar akan dosa, ketika kita sadar hidup kita ini sedang dalam dosa, segeralah berbalik. Segeralah, jangan pernah berpikir Tuhan gak bisa menerima saya lagi. Tuhan kayaknya sudah enak sama saya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan kayaknya gak mungkin lagi kasih saya kesempatan yang berkali-kali sudah saya ingkari ini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ini Yesus sendiri yang ceritakan. Ketika anak durhaka ini sadar dari kesalahannya, dia mau berbalik ke rumah bapaknya. Alkitab catat, ketika dari jauh, masih dari jauh, bapaknya melihat kepulangan dari anaknya. Bapaknya begitu aktif lari untuk menghampiri. Bapaknya aktif untuk memeluk anaknya itu. Bapaknya aktif untuk memberikan jubah. Bapaknya aktif untuk memberikan cincin materai. Bapaknya aktif untuk memakaikan kasutnya. Bapaknya aktif memerintahkan hamba-hambanya untuk mempersiapkan makanan bagi anaknya yang terhilang ini. Itu sebabnya Daud katakan dengan ekstrim, bagaimana mungkin aku bisa menjauhi rohmu? Ketika aku dengan sadar menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau tetap ada di sana. Engkau menyertai aku, engkau setia dalam hidupku. Itu sebabnya ketika kita jatuh dalam dosa, jangan terus tinggal di sana. Itu akan menghancurkan hidup kita. Dosa hanya menggerogoti kehidupan kita. Dosa hanya mengkorupsi berkat-berkat Tuhan, rancangan Tuhan yang sejati yang diberikan dalam kehidupan kita. Segeralah berbalik. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Jangan ragukan perkenanan Tuhan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, Roh Kudus, Paulus dalam hal ini surat Roma mengatakan bahwa Roh Allah membantu kita dalam kelemahan. Dia pun turut berdoa bagi kita. Paulus juga mengatakan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa aku tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dia lanjutkan, jika Allah di pihak kita, malahan menjadi pembela bagi kita. Ketika saudara dan saya berbalik dari kesalahan, ketika kita sadar kita sudah jauh dari Tuhan, dan ketika kita berbalik kepada Tuhan dan menghampiri tahta kasih karunia-Nya,
Alkitab jamin dia tidak akan pernah membuang saudara. Dia nggak akan pernah menghakimi saudara. Dia nggak akan pernah menghancurkan saudara. Dia justru membantu saudara. Dia pulihkan saudara. Bahkan Alkitab katakan, dia hadir di pihak kita, turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Saya berdoa, penyertaan Tuhan, bahkan juga perkenanannya dalam hidup kita, akan membuat saudara berhasil, terima pemulihan, terima berkat, terima banyak mujizat, dan saudara senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.